secara utuh terkait dengan MAD LPJ maupun MAD penetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Camat Binangun, yang kami hormati dari Forkompinca, yang kami hormati para kepala desa se-Kecamatan Binangun, Ketua BKAD Kecamatan Binangun beserta jajarannya, Ketua UPK Kecamatan Binangun beserta jajarannya, kemudian dari perwakilan BPD, tokoh masyarakat dan wakil kelompok SPP UWEB atau wakil RTN keterwakilan dari unsur perempuan serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan musyawarah antar desa, laporan pertanggungjawaban dan tutup buku tahun 2022 serta musyawarah antar desa penetapan Badan Usaha Milik Desa Bersama UPK Bina Mandiri Lembaga Keuangan Desa Kecamatan Binangun dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini telah berakhir pada tahun 2014. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 154 Tahun 2018 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Mendasari peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Desa tersebut, bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex PNPM Mandiri Pedesaan wajib dibentuk menjadi badan usaha milik desa bersama paling lambat Februari tahun 2023. Kurang sebulan lagi ya. BUMDes bersama ini disebut Lembaga Keuangan Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan catatan yang masuk ke Dispermades Kabupaten Cilacap, nanti mohon dikoreksi Mas Fandi kalau terjadi kesalahan. Ini ternyata catatan kami total aset di UPK Binangun sebesar 7.722.794.577 rupiah. Kemudian total pendapatan sebesar 1.295.939.854 rupiah. Total biaya sebesar 484.913.048 rupiah. Kemudian surplus sebesar 811.026.806 rupiah, sehingga terdapat rasio biaya sebesar 35%. Untuk tingkat kesehatan UPK Kecamatan Binangun dinyatakan cukup sehat. Mengingat hasil review Inspektorat Kabupaten Cilacap dilakukan pada laporan tutup buku per tanggal 31 Desember tahun 2021, maka untuk laporan tutup buku tahun 2022 dengan ketentuan alokasi atau pembagian surplus operasional UPK setelah dikurangi cadangan resiko kemacetan dialokasikan dengan ketentuan minimal 50% untuk penambahan modal, 15% untuk dana sosial, dan 35% untuk peningkatan kapasitas
dalam rangka transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi Bumdesma LKD. Apabila tidak ada surplus bersih, maka surplus operasional UPK dialokasikan untuk penambahan modal dan dana sosial rumah tangga miskin. Bapak Ibu yang kami hormati, memantau website dari Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, UPK Bina Mandiri Kecamatan Binangun telah melakukan pendaftaran nama dan telah terverifikasi nama. Dari 21 UPK ini baru 4 yang terverifikasi nama di Binangun, Cipari, Adipala, dan Wanarja. Ini alhamdulillah untuk Binangun terverifikasi nomor 1 di Kabupaten Cilacap, Cipari, Adipala, dan Wanarja. Adapun nama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Bumdes bersama UPK Bina Mandiri, Lembaga Keuangan Desa. Tahap selanjutnya adalah melakukan musyawarah antar desa penetapan, yaitu menetapkan peraturan bersama kepala desa tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja Bumdesma LKD. Untuk MAD laporan pertanggungjawaban dan laporan tutup buku tahun 2022 nanti akan dipimpin oleh Ketua BKAD. Sedangkan untuk MAD penetapan akan dipimpin oleh camat setempat. Terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja Bumdesma LKD dengan berpedoman pada surat sekda. Kami sudah melontarkan surat sekda nomor 411-00044-29-CLP tanggal 3 Januari tahun 2023 perihal pedoman penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja Bumdesma LKD. Terbentuknya Bumdesma LKD ini bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Modal masyarakat desa berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu kecamatan. Penyertaan modal masyarakat desa sesuai yang tertulis pada hasil review Inspektorat Kabupaten Cilacap. Sedangkan modal bersama masyarakat desa-desa sesuai panduan teknis besarnya minimal 5 juta, lebih boleh. Ini 5 juta per desa yang tertuang dalam APBDes. Pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi Bumdesma LKD merupakan pengalian keseluruhan rangkaian atau jalinan pelaku, aturan, dan mekanisme atau proses kegiatan dana bergulir masyarakat yang meliputi yang pertama adalah aset DPM ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Yang kedua, kelembagaan yang meliputi 1. Tata aturan pengelolaan kegiatan seperti petunjuk teknis dan standar operasional prosedur. Yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan di desa dan kerjasama. Personil atau pelaku atau organ pengelola kegiatan DPNS PNPM Mandiri Pedesaan. Yang keempat, kegiatan usaha DPNS PNPM Mandiri Pedesaan dan kegiatan usaha lain.
Pelaksanaan pengelola kegiatan DPM SPNPN Mandiri Pedesaan menjadi Bumdesma LKD adalah terbentuknya Bumdesma LKD dengan struktur organisasi, tata aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau standar operasional prosedur organisasi dan personil yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan program. Pembentukan pengelolaan kegiatan DPM SPNPN Mandiri Pedesaan pada tahap MAD penetapan nanti ini membahas antara lain yang pertama, peraturan bersama kepala desa tentang pendirian Bumdesma LKD dari pengelola kegiatan DPM SPNPN Mandiri Pedesaan. Yang kedua, menetapkan peraturan bersama kepala desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja Bumdesma LKD. Dokumen anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta program kerja hasil MAD nanti ini akan diupload ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperoleh nomor status badan hukum. Jadi kemarin baru yang diterima namanya, nanti kalau sudah diupload akan memperoleh nomor status badan hukum. Setelah memperoleh nomor status badan hukum, langkah selanjutnya adalah pembuatan nomor NPWP untuk Bumdesma LKD. Kemudian pembukaan buku rekening Bumdesma LKD, karena nanti kan dana dari desa ditransfer ke Bumdesma LKD. Kemudian terkait dengan aset yang dimiliki oleh UPK Bina Mandiri Kecamatan Binangun setelah mendapatkan nomor status badan hukum, maka untuk segera balik nama. Jadi aset yang tadinya milik UPK menjadi aset milik Bumdesma UPK Bina Mandiri LKD Kecamatan Binangun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bahan diskusi sesuai pasal 7 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 bahwa pengalihan kelembagaan dilakukan melalui mekanisme pendirian Bumdesma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan kelembagaan dimaksud dengan mempertimbangkan praktek tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPN Mandiri Pedesaan sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdesma LKD. Pengalihan kelembagaan ini diputuskan dalam MAD. Pada pasal 10 Permendesa nomor 15 tahun 2021 bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPN Mandiri Pedesaan harus masuk dalam kepengurusan organisasi Bumdesma LKD dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktek tata kelola yang baik. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Bumdesma LKD dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan atau jasa keuangan umum lainnya. Yang kedua, menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individu tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng. Yang ketiga, melakukan pinjaman dengan jaminan kolateral. Yang keempat, melakukan penyitaan dengan jaminan atau kolateral. Yang kelima, melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki itikat baik
tetapi gagal atau mengalami pinjaman dana bergulir masyarakat. Layanan dana bergulir masyarakat PN Mandiri Pedesaan dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan yang pertama, dilakukan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerjasama antar BUMDesma. Yang kedua, BUMDesma peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang lebih baik. Yang ketiga, BUMDesma pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target dilayani atau dalam daftar tunggu. Yang keempat, BUMDesma pemberi pinjaman memiliki dana mengendap atau idle money yang lebih tinggi. Yang kelima, mempertimbangkan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat. Sesuai pasal 22 ayat 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 berbunyi bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DPM PN Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma melalui organisasi perangkat daerah, yaitu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian inspektorat kabupaten dan kecamatan. Jadi dicatat di sini selaku pembina. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 28 Desember tahun 2022 kemarin, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengadakan acara webinar Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tema Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 136 tahun 2022 tentang pedoman laporan keuangan BUMDes BUMDes bersama BUMDes bersama Lembaga Keuangan Desa. Ini kami mencoba untuk mendownload, belum berhasil, mungkin dari TA juga belum bisa, padahal ini kemarin sudah di launching tanggal 28 Desember kemarin. Nanti kalau kami bisa download, kita share di grup UPK. Dalam sambutannya itu disampaikan bahwa BUMDes bersama LKD sebagai lembaga ekonomi di level kecamatan tidak boleh hanya meningkatkan pendapatan asli desa, namun sebagai lembaga sosial melalui kontribusi dalam penyediaan layanan masyarakat secara umum. BUMDes bersama LKD harus mampu menggerakkan dan mengkonsolidasikan serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDesma LKD harus mempunyai sistem catatan keuangan yang baik, teratur, efektif, dan sistematis atau akuntabel. Melalui keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 136 tahun 2022 akan dibuatkan aplikasi terkait laporan keuangan BUMDesma LKD. Laporan keuangan BUMDesma LKD ini akan dimulai pada bulan Januari tahun 2022. Harapan kami nanti dari Kemendes segera mengirimkan surat yang isinya aplikasi tersebut, bagaimana cara membuka Januari 2023. Komponen laporan meliputi yang satu, laporan posisi keuangan neraca ya. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan per semester dan tahunan dengan menggunakan basis
atau dasar akuntansi akrual. Ini Bu Nur Canggih, aplikasi akrual. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingatkan bahwa apapun keputusan yang diambil pada MAD ini tidak boleh keluar dari koridor Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021. Bahwa badan usaha milik desa bersama yaitu keuntungan yang diperoleh dari Bumdesma LKD ini merupakan porsi pengelolaan aset ex-PNPM Mandiri Pedesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi roomnya PNPM masih ada. Jalin kekompakan dan kerjasama antar pengurus dengan baik, serta pahami tugas pokok dan fungsi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja Bumdesma LKD, sehingga Bumdesma LKD ini dapat lebih maju dan berkembang. Untuk lebih memahami tugas pokok, fungsi, dan laporan Bumdesma LKD, nanti dari Dispermades Kabupaten Cilacap akan menyelenggarakan BIMTEK bagi pengurus Bumdesma LKD. Mengingat mulai awal tahun 2023 ini diminta kepada semua pengurus Bumdesma LKD wajib membuat laporan keuangan dan pelaksanakan tugas setiap bulan kepada camat, tembusan Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap sesuai hasil BIMTEK besok. Laporan dibuat mendasari keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 melalui aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap ditandatangani oleh Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, Bapak Intan Dwi Cahyono, APNM. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah kami bacakan secara lengkap sambutan beliau. Jadi intinya Bumdesma LKD ini di samping mendasari dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, demikian juga Permendes Nomor 15 Tahun 2021, dan minta tolong jangan lupa tetap mempedomani dari Permendes 3 Tahun 2021, di mana dalam pendaftaran Bumdesma LKD kita masih mempedomani Permendes 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Jadi Permendes 3 ini tidak lepas. Kita aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa wajib mempedomani semua. Kemudian saya titip pesan juga kepada Pak Sekcam untuk Bumdesma Bangunusa Wijisari, kalau saya lihat belum mempunyai nomor badan hukum, belum mempunyai nomor badan hukum, monggo segera diupload sama persis dengan Bumdesma LKD. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja diupload segera untuk memperoleh nomor status badan hukum. Yang kedua, tadi LPG segera masuk, karena saya masih punya keinginan kayak desa Sidaurik, Pagubukan Nolong, Pagubukan Petan kan masuk dalam kawasan ya. Kalau memang
LPJ sudah masuk, 3 desa ini mengajukan proposal minta bantuan PKP lagi akan lebih diprioritaskan. Oh yang kemarin cepat. Jadi untuk memancing yang 3 desa ini bisa mengajukan proposal, minta tolong yang Sidayu dan Bidara Payung-Wetan segera membuat LPJ dan QPKP tahun 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yenti yang sudah menyampaikan sambutannya.